nation state ala Indonesia Raya ini. Ya. Kemudian ada model Islam, ya. Bagaimana komunikasi Islam memasuki perdebatan dua model komunikasi antar budaya ini. Kemudian diperkenalkan yang disebut dengan ta'aruf, ya. Nah, itu dalam surah Al-Hujurat, ya. Nah, dikatakan bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Itu ta'arafunya tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi prinsip Quran, ya, prinsip Islam ini diakui bahwa individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, para pemirsa, penonton, penyimak, pendengar dimanapun berada, kita konsisten dengan topik komunikasi antar budaya, khususnya pendekatan Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam yang bermakna komunikasi umum, sekuler, dan komunikasi antar insani. Itu kita lihat dalam perspektif komunikasi Islam, yaitu ayat-ayat Quran dan juga hadis serta pandangan ulama yang otoritatif. Kita coba kali ini membahas tentang konsep tribalism, biasa juga disebut dengan nationalism, ya. Jadi tribalism satu sisi sama dengan nationalism, kemudian di sisi lain disebut dengan universalism atau internationalism, ya. Lalu nanti kita lihat bagaimana Islam melihat dua konsep ini, ya, dalam konteks komunikasi antara agama dan budaya. Konsep tribalism ini ya cukup juga digandrungi oleh banyak tokoh dan juga anggota masyarakatnya yang menginginkan agar sukunya itu menjadi negara, menjadi bangsa, ya. Karena anggapannya ya dengan memiliki pemerintahan sendiri, negara sendiri, itu akan membuat sejahtera, ya, anggota masyarakatnya, membuat mereka dari segi ekonomi bagus, mandiri, kemudian juga dari segi politik mereka berkedaulatan, kemudian dari segi budaya berkepribadian, ya. Nah, itu prinsip untuk membangun tribalism yang dasarnya biasanya etnis atau suku tertentu dengan bahasa tertentu. Mereka menginginkan agar bahasanya itu menjadi bahasa kenegaraan, ya, bahasa resmi yang dipakai dalam komunitas tersebut. Nah, kalau tidak, mereka beranggapan bahwa bahasanya itu tidak berlanjut, ya, bisa terancam, bisa punah kalau tidak digunakan dalam kegiatan-kegiatan nasional, ya. Ini juga biasa disamakan, ya, sekalipun agak beda sedikit dengan nasionalisme, ya. Karena
karena nasionalisme bisa lebih luas konteksnya, karena bisa juga beberapa suku-suku etnis di dalamnya yang dirangkum ya dan dirangkul sehingga biasa juga disebut dengan nation states ya, artinya satu suku yang mayoritas di satu wilayah, kemudian suku-suku lainnya itu bersatu membangun negara ya. Ini contohnya banyak sekali ya, mungkin seperti di Indonesia masuk ya, jadi Jawa umpamanya yang mayoritas, kemudian suku-suku lainnya itu bergabung dalam masyarakat atau negara yang disebut dengan Indonesia ya. Kemudian ini biasa disebut dengan nasionalisme Indonesia yang berbentuk nation states. Jadi states di sini plural ya. Jadi negara bangsa-bangsa sebetulnya. Ini dianggap bisa menyejahterakan anggota masyarakatnya, bisa membangun peradaban, bisa membangun budaya yang solid, yang solider ya, antara satu dengan yang lainnya, karena yang besar tadi mengayomi yang kecil-kecil ya, dan biasanya juga mempunyai bahasa nasional ya, bahasa pemersatu ya. Nah, tentu kalau konteks di Indonesia kemudian mengadopsi bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa pemersatu. Nah, ini kemudian ya, diajarkan di sekolah tingkat rendah, mulai dari PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya, kemudian biasa juga taman kanak-kanak, kemudian SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan dalam pertemuan-pertemuan nasional resmi ya, begitu juga di media massa, itu semuanya menggunakan bahasa nasional, bahasa pengantar yang bisa dipahami oleh seluruh tadi anggota masyarakat yang masuk dalam kategori nation states tersebut. Nah, contohnya di Indonesia tadi mengadopsi bahasa Melayu menjadi bahasa nasional, bahasa pengantar ya, yang kemudian semakin hari semakin itu berkembang bahasa Indonesia ini, dan juga semakin dipahami oleh suku-suku ya yang ada di Indonesia ini. Jadi ini kemudian mencoba mengangkat nilai-nilai nasional ya yang bisa di-share antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada gilirannya menjadi khazanah ya, kebudayaan bangsa Indonesia, dalam hal ini yang membangun nasionalisme Indonesia dengan model nation states ya, negara bangsa-bangsa, karena berbagai bangsa yang ada di dalamnya. Ada bangsa Jawa yang mayoritas Sunda, ada Madura, ada Bali, di Sumatera juga ada ke-8 ya, sudah provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan juga, di Sulawesi, di Papua, bahkan di Papua diperkirakan sampai ratusan ya, suku bangsa yang ada di Papua. Tapi sekarang ini hanya menjadi Papua dan juga Papua Barat ya. Oke, itu model tadi nationalism, model tribalism. Tapi kemudian ada yang mencoba lebih luas lagi konteksnya yang disebut dengan universalism, atau biasa juga disebut dengan globalism, atau biasa juga disebut dengan internationalism ya. Ini 3 kosakata yang masing-masing beda tapi ada kaitan antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi konteks universalism ini diutamakan bahwa kita harus lebih terbuka ya, berdasarkan kepada kemanusiaan ya,
kita dituntut agar sama-sama menghargai bukan hanya suku kita tapi juga bangsa lain, ya. Nah, kita harus hidup berdampingan dengan bangsa lain, ya. Jadi sesuai dengan prinsip globalisme, ya, mana dihantar oleh media sekarang ini, maka ide ini pun juga cukup menarik, ya, terutama untuk generasi muda sekarang karena teknologi informasi yang semakin juga mengglobal, sehingga nilai-nilai globalisme tadi, nilai universalisme itu juga sudah mulai dianut, ya, dan dipedomani dalam kehidupan sehari. Terlihat umpamanya bahasa Inggris itu di mana-mana, ya, anak-anak muda, anak milenial, bahasa Inggrisnya semakin lumayan bagus, ya, karena memang menggunakan pengantar bahasa internasional, dan bahasa internasional yang paling luas ya memang bahasa Inggris, karena Inggris pernah menjelajah menguasai banyak wilayah dan juga kemudian menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, terutama dinakodai oleh Amerika, tentu Inggris sendiri bersama dengan wilayah di Eropa dan juga di Australia dan New Zealand. Jadi memang dengan semangat universalisme dan globalisme ini juga kelihatannya cukup kuat pengaruhnya, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Kecenderungan-kecenderungan ini kita lihat, ya. Ya, tentu saja terjadi tarik menarik, ya, antara tadi tribalism dengan universalism atau globalism, ya. Nah, karena sekarang ini kita lihat tadi bahasa nasional sudah mulai mengancam bahasa lokal, kemudian bahasa nasional juga itu mulai terancam oleh bahasa internasional, ya. Sehingga sekarang juga di sistem pendidikan dan juga kehidupan keseharian, ya, kelihatannya, ya, sistem globalisme ini cukup banyak dianut oleh masyarakat kita, ya. Namun tentunya, ya, dalam hal bernegara, ya, nasionalisme Indonesia sekarang ini juga diusahakan, ya, agar tetap menjadi solid, ya, sehingga muncul istilah NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi ini model nation state yang harus dipertahankan, ya, terutama bagi pendukung model tadi nation state ala Indonesia Raya ini, ya. Kemudian ada model Islam, ya. Bagaimana komunikasi Islam memasuki perdebatan dua model komunikasi antar budaya ini, kemudian diperkenalkan yang disebut dengan ta'aruf, ya. Nah, itu dalam surah Al-Hujurat, ya. Nah, dikatakan bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Itu ta'arafunya tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi prinsip Quran, ya, prinsip Islam ini diakui bahwa individu-individu itu ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan, ya. Jadi sudah diakui sejak 14 abad yang lalu bahwa entitas laki-laki, entitas perempuan itu harus eksis. Kemudian yang kedua, ada yang bentuk kabilah, artinya marga atau etnis ataukah tadi suku, itu juga dihargai, ya, eksistensinya. Kemudian ada yang sifatnya sya'bun, yaitu bangsa, yang boleh dikata itu bentuk nation state tadi itu, ya.
Nah, cuma menariknya Al-Quran tadi mendahulukan sya'bun, ya bangsa, kemudian qabilah, ya. Nah, ini juga bisa berarti bahwa sya'bun itu lebih bagus untuk pembangunan kebangsaan, ya. Jadi model nation states ini, ya, tadi satu suku yang dominan kemudian mengayomi yang kecil-kecil, tapi tanpa unsur monopoli, unsur hegemoni, unsur dominasi, apalagi unsur eksploitasi dan unsur imperialisme dan kolonialisme. Ya, ini harus dihindari model ini karena jangan sampai justru menjajah bangsanya sendiri. Ya. Nah, jadi kuncinya agar tidak terjadi seperti itu menurut konsep Al-Quran, diperkenalkanlah istilah ta'arafu itu, bahwa laki dan perempuan harus ta'aruf, artinya saling recognize, ya, recognizing each other, saling mengakui, saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling membutuhkan. Laki perempuan ya harus memang juga harus dikawinkan supaya melahirkan generasi berikutnya. Ya. Nah, kemudian antara kabilah juga diharapkan itu terjadi saling rekognisi, ya, saling menghargai, saling mengakui. Ya, mungkin wilayah tertentu lebih dominan aspek ekonomi tertentu, tapi mungkin yang lainnya juga kurang, sehingga memerlukan juga interaksi yang berdasarkan nilai ta'arafu tadi, ya, saling menghargai, saling mengakui, saling membantu, ya, saling menolong, itu prinsipnya. Nah, kemudian ketika sudah menjadi sya'bun, ya, bangsa, nah, itu pun juga harus menghormati bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi tidak hanya internal tapi juga eksternal, menghargai bangsa-bangsa yang lain, umpamanya bangsa Cina, bangsa Amerika, bangsa-bangsa di Eropa, bangsa Australia, bangsa New Zealand. Ini semuanya menurut konsep Islam itu ya diakui bahwa memang ada sistem sya'bun tadi itu, ya, sistem kebangsaan. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada ta'arafu tadi, itu yang disebut dengan konsep takwa, ya. Justru yang paling mulia, ya, di sisi Allah, ya, diyakini oleh orang Islam bahwa takwa inilah yang menjadi ukuran yang terbaik untuk hubungan kebangsaan tadi itu, ya. Jadi lebih daripada rekognisi, ya, lebih daripada ta'aruf, tapi ada model takwa yang itu saling berbagi. Kemudian yang kedua, selalu komitmen dengan janji-janjinya. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk sabar ketika ada hal-hal yang dirasakan yang mengancam dalam perjuangan, dalam kesulitan. Begitu juga harus bisa mengontrol emosi kemarahan, dan juga harus selalu bisa memaafkan. Prinsipnya, prinsip takwa itu. Dan juga selalu berusaha agar tidak mengulangi perbuatan buruk yang dia ketahui bahwa itu buruk. Kemudian terakhir, prinsip yang juga sangat luar biasa, yaitu berihsan, selalu berbuat baik kepada siapapun, kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya, pada bangsa manapun, suku manapun, agama manapun. Itulah prinsip yang dianggap paling hebat untuk diterapkan menurut komunikasi Islam. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.